Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Ibu peserta Diklat Kepemimpinan Pengawas yang saya hormati, mengawali kegiatan pagi ini marilah kita berdoa, memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat rahmat dan limpahannya kita dapat bertemu melaksanakan pelatihan pada pagi hari ini. Kita berdoa, dimulai. Baiklah Bapak dan Ibu, sebagai pembuka kegiatan pelatihan pagi ini, saya akan menyampaikan sebuah pantun. Putih-putih burung merpati, rendah terbangnya di udara. Perkenalkan saya Neni Rahmawati, Widya Iswara, BPSDM DKI Jakarta. Sungguh indah bunga melati, tumbuh merekah di taman kota. Kita awali pelatihan pagi ini dengan salam bela negara. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penjelasan awal terkait mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Mata pelatihan ini akan kita tempuh selama 18 jam pertemuan atau setara dengan 810 menit yang akan kita laksanakan selama 2 hari ke depan. Latar belakang mata pelatihan ini dibutuhkan dalam pelatihan kepemimpinan pengawas adalah bahwa dalam sebuah kepemimpinan modal utama yang harus dimiliki oleh sumber daya organisasi adalah kualitas dan kapasitas diri sebagai pemimpin. Untuk memiliki kualitas diri yang baik dan kapasitas diri yang baik, perlu dilakukan penguatan diri melalui upgrade diri di dalam pelatihan kepemimpinan, baik untuk level pengawas maupun administrator. Pelatihan kepemimpinan pengawas ini tidak lagi dianggap sebagai proses prosedural atau administratif dalam karir, akan tetapi lebih dipahami sebagai sarana untuk meningkatkan dan menguatkan marwah organisasi kepada nilai-nilai atau value yang ideal yang menjadi panutan dalam bekerja. Nilai-nilai ideal yang dimaksudkan di sini tentunya harus sejalan dengan kebijakan yang berlaku, seperti penguatan nilai-nilai bela negara. Yang melatar belakangi mengapa nilai-nilai bela negara ini menjadi sangat penting? Hal ini dikarenakan adanya perkembangan bentuk dan wujud ancaman terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara. Tujuannya agar nilai bela negara ini akan menjadikan ASN sebagai agen pemberantasan bahaya laten dan ego sektoral. Jadi, marilah kita mulai untuk mengupgrade diri melalui penguatan nilai-nilai bela negara kepemimpinan Pancasila melalui pelatihan kepemimpinan pengawas selama 2 hari ini. Bapak Ibu peserta pelatihan yang saya hormati, ada 5 dasar hukum yang mendasari kegiatan pelatihan ini. Kelima dasar hukum tersebut adalah: selanjutnya saya akan menyampaikan agenda pembelajaran kita. Agenda pembelajaran kita adalah bela negara kepemimpinan Pancasila yang terdiri dari 2 mata pelatihan, yaitu 1. Etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. 2. Bela negara kepemimpinan Pancasila. Terdapat 5 materi pokok dalam mata pelatihan ini, yaitu 1. Persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. 2. Preferensi publik dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. 3. Aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. 4. Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan. Dan kelima,
Meta Plan Manajemen Perubahan guna membangun integritas pelayanan publik berbasis kerangka berpikir nilai-nilai dasar bela negara sebagai wujud kepemimpinan Pancasila. Berikutnya, saya sampaikan deskripsi mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila. Deskripsi mata pelatihan ini membekali peserta dengan kemampuan memahami persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik sebagai wujud kewaspadaan nasional. Adapun tujuan hasil pembelajaran mata pelatihan ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, peserta diharapkan mampu menganalisis persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara, kearifan lokal, dan Pancasila. Sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara dengan mengaktualisasi kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas pelayanan publik. Bapak Ibu sekalian, indikator hasil belajar mata pelatihan bela negara kepemimpinan Pancasila ini adalah setelah mengikuti pembelajaran, Bapak Ibu diharapkan mampu 1. Menjelaskan persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. 2. Menjelaskan sistem pemerintahan Indonesia dalam kerangka tujuan negara sebagai amanat konstitusi. 3. Menganalisis aspirasi publik dalam menganalisis aspirasi publik dalam perspektif sila-sila Pancasila. 4. Penerapan kepemimpinan dan nilai-nilai dasar bela negara dalam kompetisi dan konflik kepentingan dalam konteks aktual guna menangkal hambatan etika dan integritas dalam pelayanan publik. Bapak Ibu peserta pelatihan yang luar biasa, dalam kegiatan pelaksanaan pembelajaran kepemimpinan pengawas ini, saya akan mengemasnya dalam pendekatan pembelajaran orang dewasa yang kita kenal dengan pendekatan andragogi dan experiential learning, yang tentunya akan dikuatkan dengan ragam metode yang bervariasi dan tentunya menarik sekaligus menyenangkan. Ragam metode pembelajaran yang dimaksud adalah 1. Ceramah interaktif, 2. Curah pendapat atau brainstorming, 3. Diskusi dalam kelompok, 4. Penayangan film pendek atau video, 5. Mereview hasil tayangan film pendek melalui kegiatan 3M, mencermati, mencatat, mendiskusikan dengan menggunakan pendekatan 5W1H. 6. Presentasi kelompok. 7. Window shopping. 8. Game simbol sila-sila Pancasila. 9. Role playing dalam penguatan nilai bela negara. Dan 10. Membuat mind mapping terkait manajemen perubahan berbasis nilai-nilai dasar bela negara dalam bentuk ide aksi perubahan dalam pelayanan publik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Terkait ragam metode kita ini? Insya Allah pembelajaran kita akan menjadi menarik dan tentunya menyenangkan. Selanjutnya, saya akan menguraikan desain pembelajaran pertama, yaitu persepsi publik mengenai lingkup dan wujud cinta tanah air dalam perspektif wawasan Nusantara dan kearifan lokal. Kegiatan pembelajaran materi ini diawali dari pemaparan pengantar materi pokok bela negara dan kepemimpinan Pancasila, penampilan tayangan film video pendek bertemakan bela negara kepemimpinan Pancasila seperti film kebangsaan dan kesejahteraan di garis terluar Indonesia dengan judul Tanah Surga Katanya. Diskusi dalam kelompok untuk mereview hasil tayangan film pendek melalui kegiatan 3M, mencermati, mencatat, mendiskusikan dengan menggunakan pendekatan 5W1H yang dituliskan dalam kertas flip chart. Dilanjutkan
mempresentasikan hasil review tayangan film pendek kepada kelompok lain, dan memberikan penghargaan bagi kelompok yang telah tampil dengan sangat baik. Untuk desain pembelajaran kedua, kita akan melakukan tahapan sebagai berikut. Pertama, peserta dalam kelompok akan kita tugaskan untuk membuat instrumen survei mini terkait materi preferensi publik dan aspirasi publik. Kedua, dengan menggunakan metode window shopping, peserta berbagi pendapat tentang instrumen survei mini yang dibuat berkaitan dengan materi preferensi publik dan aspirasi publik. Dan ketiga, memberikan penghargaan bagi kelompok yang telah menyelesaikan tugas menyusun instrumen dengan baik. Bagaimana Bapak dan Ibu? Masih semangat? Baiklah, berikutnya saya akan sampaikan desain pembelajaran ketiga dan keempat, di mana Bapak Ibu akan melakukan permainan atau games terkait dengan simbol dari sila-sila Pancasila dan role playing terkait penguatan nilai-nilai bela negara. Permainan simbol sila-sila dalam Pancasila akan kita mulai melalui pembagian 5 kelompok. Setiap kelompok memilih satu sila dari Pancasila. Selanjutnya, peserta dalam kelompok diminta membuat simbol dengan menggunakan batangan pensil-pensil berwarna, lalu mendeskripsikan makna simbol yang dibuat secara bergantian. Selanjutnya Bapak dan Ibu, dalam melakukan role playing penguatan nilai-nilai bela negara, peserta akan kita bagi menjadi 6 kelompok, di mana masing-masing kelompok akan mendeskripsikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Kelompok 1 mendeskripsikan tentang cinta tanah air. Kelompok 2 mendeskripsikan tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kelompok 3 mendeskripsikan keyakinan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Kelompok 4 mendeskripsikan tentang sikap rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sedangkan kelompok 5 memiliki kemampuan bela negara. Dan kelompok 6 mendeskripsikan semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Setelah kelompok mendeskripsikan masing-masing nilai-nilai bela negara, kelompok akan ditugaskan membuat yel-yel yang bertemakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Tahapan ketiga, peserta ditugaskan memilih lagu dan menyanyikan lagu nasional yang bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Keempat, peserta dalam kelompok ditugaskan untuk membuat pantun yang bercirikan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Kelima, peserta juga diminta untuk membuat puisi yang bertemakan tentang nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Dan yang keenam, peserta membuat orasi yang bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Pada akhirnya, setiap kelompok akan diminta menampilkan hasil kreasi kelompoknya berupa deskripsi, yel-yel, lagu nasional, pantun, puisi, dan naskah orasi yang bertemakan nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara. Selanjutnya, saya akan menyampaikan desain pembelajaran kelima. Dalam desain pembelajaran kelima ini, peserta dalam kelompok ditugaskan membuat mind mapping, manajemen perubahan berbasis nilai-nilai dasar bela negara dalam bentuk ide aksi perubahan dalam pelayanan publik yang terdiri dari 1. Jenis pelayanan publik, 2. Sasaran dan kemanfaatannya, 3. SOP pelayanan atau alur mekanisme pelayanan, 4. Pemanfaatan IT, 5. Keberlangsungan dan pengembangan pelayanan, 6. Analisis isu, 7. Strategi pengawasan atau pengendalian pelayanan publik, dan 8. Perumusan ide aksi perubahan. Setelah kelompok ditugaskan membuat mind mapping, perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil mind mapping di depan kelas.
kelompok lain pastinya memberikan tanggapan dan masukan. Terakhir, akan diberikan penghargaan bagi kelompok yang telah tampil dengan sangat baik. Bapak Ibu peserta pelatihan kepemimpinan pengawas yang saya hormati, demikianlah penjelasan awal dari mata pelatihan Bela Negara Kepemimpinan Pancasila ini saya sampaikan. Dengan harapan Bapak Ibu akan termotivasi untuk menjalani pelatihan ini, dan yang lebih penting lagi, Bapak Ibu bisa menginternalisasikan nilai-nilai kebaikan dalam pelatihan ini untuk mewujudkan tercapainya kualitas dan kapasitas kepemimpinan yang nantinya akan menjadi modal bagi Bapak Ibu dalam bekerja. Akhir kata, saya Neni Rahmawati mengucapkan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Dan terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bela negara.